Oke, sudah saya sampaikan ketentuan untuk BIMTEK online kali ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan BIMTEK kali ini. Yang pertama ada Saudara Muhammad Nasihuddin Najib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, para Oke, audiens. selanjutnya ada Wismo Adikusumo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Dan selanjutnya ada Rian Adiputra. Selamat pagi Pak Adit. Oke, mungkin bisa diperkenalkan masing-masing? Pertama mungkin dari saya ya. Nama saya Muhammad Nasihuddin Najib. Saya merupakan alumni pengolahan teknik pengolahan migas yang baru diwisuda kemarin tanggal 15 Juli 2020. Untuk saya, nama saya Wismo Adikusumo, biasa dipanggil Wismo. Sama kayak Saudara Najib, saya juga alumni dari PMAK Migas, baru lulus kemarin 15 Juli 2020. Perkenalkan, nama saya Rian Adiputra, dipanggilnya Rian. Saya juga satu angkatan dengan Mas Najib dan Mas Wismo, baru diwisuda kemarin dari Teknik Pengolahan Migas, PMAK Migas. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita ngobrol sedikit dulu ya. Baik, Pak. Nah, saat ini sekarang kalian kesibukannya sedang apa ini? Ya, kami mungkin karena baru lulus juga, fresh graduate, jadi kita masih improving skills supaya kita bisa langsung adapt waktu kita masuk ke company, Pak. Seperti itu. Ya, selanjutnya juga kami sedang menempuh sertifikasi pada beberapa sektor dan belum selesai hingga saat ini, Pak. Oke, selanjutnya mungkin saya juga mau nanya nih, sebenarnya kalian tuh masuk PMAK Migas ini punya cita-cita jadi apa sih? Kalau cita-cita dari saya mungkin tetap linear dengan disiplin ilmu kami juga sih, Pak, ya, sebenarnya. Ya tetap cita-cita kami tetap jadi sebagai proses engineer atau pokoknya dalam satu bidang keteknik kimiaan seperti itu. Oh, saya sama dengan Najib. Tambahan, kalau saya bercita-cita ingin Indonesia ini menerapkan sistem renewable energy. Jadi saya lebih senang linear ke proses engineer dan renewable energy. Iya Pak, kalau dari saya mungkin juga sama, inginnya sih linear, masih di bidang teknik kimia, dan saya juga punya interest di bidang renewable energy, karena memang kalau kita lihat trennya, energi akan mulai shifting ke renewable energy, dan mungkin itu menjadi prospek yang baik buat di masa depan, seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali. Saya doakan semoga apa yang kalian cita-citakan dan kalian rencanakan di masa depan dapat terwujud dengan lancar ya. Baik, amin. Ya, selanjutnya mungkin bisa langsung kita mulai saja sesinya. Silahkan dimulai sesi pemaparan materi oleh 3 narasumber kita. Oke, izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat? Belum. Atau belum? Belum. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adit selaku moderator dan PMAK Migas atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di webinar ini. Baik, jadi sebenarnya apa yang kami bahas di sini adalah
penelitian kami, penelitian tugas akhir kami yang dibantu oleh dosen PMA Migas serta Bapak Wawan Rustiawan selaku pembimbing lapangan kami di Pertamina Research and Technology Center dalam mempelajari potensi minyak kelapa sawit dan proses pengolahannya untuk menjadi green fuel. Oke, untuk pemaparan presentasi hari ini akan disampaikan oleh saya, Rian, dan dua teman saya, yaitu Bapak Wismo dan Bapak Najib. Dan mungkin metode pembahasan kita hari ini sifatnya sharing saja ya. Mungkin kita bisa diskusi atau dari peserta bisa sharing juga di akhir pemaparan, karena kalau saya lihat sepertinya dari para peserta juga banyak ya yang dari praktisi industri maupun dari akademisi. Mungkin dari sisi pengalaman pun kami juga masih sangat sedikit karena baru lulus juga. Jadi ini hanya apa yang kami pelajari dan kami teliti pada saat duduk di bangku kuliah. Oke, baik langsung saja dimulai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti tertera pada poster bahwa yang kami akan bahas kali ini adalah potensi minyak kelapa sawit di Indonesia sebagai bahan baku green refinery, yang dimana green refinery ini adalah kilang yang dapat memproduksi green fuel. Oke. Jadi ini adalah outline atau topik dari diskusi hari ini. Kita akan membahas potensi dari palm oil di Indonesia, lalu lanjut ke proses pengolahan minyak kelapa sawit, lalu product comparison, yaitu kita akan membandingkan green fuel dibandingkan dengan biodiesel maupun dengan fossil fuel. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang sedikit lebih teknis, yaitu ke prosesnya. Yang pertama adalah pre-treatment process, lalu dilanjut ke hydroprocessing, lalu juga ada beberapa advanced process untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dan kita juga akan membahas existing atau green refinery yang sudah ada di dunia saat ini. Oke, jadi pertama kita akan membahas potensi minyak kelapa sawit atau CPO di Indonesia. Namun sebelum itu kita kenalan dulu ya dengan minyak kelapa sawit. Jadi ini gambarnya, gambar buah kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawitnya ini adalah cairan yang didapatkan dari bagian mesokarp dari buah kelapa sawit. Sebenarnya buah kelapa sawit ini juga memiliki bagian kernel dan juga dapat menghasilkan suatu cairan minyak yang biasa disebut palm kernel oil. Sebenarnya dua-duanya termasuk dalam golongan minyak nabati, namun yang membedakan adalah yield yang dapat dihasilkan dari satu buah kelapa sawit tersebut. Dan dari senyawa kimia, kandungan minyak tersebut untuk palm kernel oil, rantai hidrokarbonnya lebih ringan di sekitaran C16, sedangkan untuk CPO, rantai hidrokarbonnya lebih berat di sekitaran C18. Lalu berikut data komponen dari CPO, bisa dilihat. Jadi major komponennya adalah trigliserida yang memiliki porsi 95% dari total komponen. Nah, trigliserida ini yang akan bisa kita manfaatkan untuk diolah menjadi bahan bakar. Untuk komponen pengotor lainnya akan disesuaikan dengan spesifikasi melalui proses pretreatment terlebih dahulu, agar produk yang dihasilkan memiliki mutu yang lebih baik. Oke. Nah, di struktur trigliserida ini terdapat gliserol dan 3 asam lemak, di mana asam lemak ini yang akan menjadi komponen penting dalam pembuatan green fuel. Maka akan dilakukan suatu proses pengolahan terhadap minyak kelapa sawit tersebut untuk memisahkan ikatan gliserol, ikatan oksigen dari si asam lemaknya. Oke. Kalau bahas potensi, maka kita bahas produksi berapa sih di Indonesia. Ini data yang saya kutip dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2020. Di sini dapat dilihat bahwa grafik produksi minyak kelapa sawit di Indonesia selalu naik yang cukup signifikan, mencapai angka 51 juta ton per tahunnya pada tahun 2019. Dan distribusi konsumsinya, konsumsi nasional
16 juta ton, dan sisanya 31 juta ton ekspor ke beberapa negara. Dan salah satu pengimpor terbesarnya adalah Uni Eropa. Setiap tahunnya Uni Eropa ini mengimpor sekitar 5 juta ton. Nah, tapi permasalahannya ada di sini. Beberapa saat lalu, seperti yang kita ketahui, Uni Eropa telah memblokade penggunaan minyak nabati. Hal ini jelas memberikan dampak yang signifikan ya terhadap neraca supply and demand, di mana akan muncul gap dari CPO yang tadinya diekspor ke Uni Eropa, sekarang menjadi tidak terserap. Maka dari itu, disinilah peluang kita untuk melakukan pemanfaatan minyak kelapa sawit untuk diolah menjadi green fuel. Hal ini didukung juga oleh prediksi bahwa produksi minyak fosil diprediksi akan terus turun sampai tahun 2050. Next slide. Data ini saya kutip dari Indonesia Energy Outlook 2018. Dari produksinya akan terus turun, namun demand-nya akan terus naik. Maka dengan berjalannya waktu, gap antara supply and demand energi ini akan terus menjauh apabila tidak ada energi alternatif yang mengisi kekosongan ini. Jadi, ini benar-benar bisa menjadi peluang yang terbuka lebar untuk produksi green fuel di Indonesia. Oke. Jadi, peluang atau potensi minyak kelapa sawit sudah sangat terbuka di Indonesia. Dan benefit dari green fuel ini pun juga banyak. Pertama, energi diversifikasi. Seperti data yang tadi saya tampilkan, bahwa kita harus sadar minyak fosil suatu saat akan habis. Dan harus mulai dari sekarang, kita mempersiapkan energi alternatifnya. Dan salah satunya yang berada di depan mata kita adalah green fuel. Lalu yang kedua, supply and demand gap. Seperti data yang saya tampilkan tadi juga, kita bisa menyerap minyak kelapa sawit yang oversupply saat ini, yang dikarenakan oleh blockade dari Uni Eropa tadi. Dan ini juga memungkinkan kita untuk ekspor minyak kelapa sawit yang sudah diolah menjadi produk, sehingga kita dapat menjualnya dengan harga yang lebih mahal tentunya. Yang ketiga, bisnis ini memiliki prospek yang menguntungkan. Dengan kita mengolah CPO menjadi green fuel, kita akan mendapatkan profit yang lebih dibandingkan kita ekspor hanya dengan sebagai CPO saja. Apalagi teknologi untuk mengolah CPO saat ini sudah sangat maju. Sudah tersedia teknologi-teknologi yang dapat mengolah CPO menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual tinggi. Seperti salah satunya adalah isodiesel, yaitu merupakan diesel yang memiliki pour point yang sangat rendah sehingga dapat digunakan pada cuaca yang sangat dingin, seperti untuk daerah-daerah dingin Eropa dan Asia Selatan. Ataupun kita dapat memproduksi produk-produk petrokimia seperti etilen. Jadi dengan pemilihan proses serta pemilihan teknologi yang tepat, kita dapat menghasilkan produk-produk dengan harga tinggi dari CPO ini. Lalu yang keempat, dengan adanya produksi green fuel, pastinya ini akan membuka lapangan pekerjaan di masa depan, di mana akan dibangunnya grassroots refinery ataupun retrofit dari existing plant, dan harapan kita akan melihat kenaikan grafik dari produksi green fuel ini sehingga semakin banyak lapangan pekerjaan yang akan terbuka di masa depan. Lalu yang terakhir, produk ini dapat dibilang ramah lingkungan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya angka sulfur pada minyak kelapa sawit, sehingga produk bahan bakar yang dihasilkan juga akan seperti itu. Hal ini tentunya akan memenuhi spesifikasi Euro 5 atau standar baku mutu lingkungan untuk emisi bahan bakar, di mana adanya batasan minimal sulfur pada emisi bahan bakar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Wismo. Nah, setelah kita mengetahui atau kita kenal palm oil, kita selanjutnya mengenal lebih dekat tentang aliran proses dari palm oil itu sendiri. Jadi, di sini adalah contoh umum aliran proses dari CPO menjadi BBM. Nah, di sini CPO itu diproses menjadi RBDPO melalui proses pretreatment terlebih dahulu.
Nah, di proses pretreatment ini biasanya terdapat 3 proses utama, yaitu degumming, bleaching, dan deodorization. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu RBDBO ini adalah singkatan dari Refined Bleach Deodorized Palm Oil, di mana senyawa yang terkandung dari RBDBO ini adalah triglyceride yang nanti bisa di-convert menjadi bahan bakar minyak. Nah, umumnya RBDBO ini bisa diproses melewati 3 jalur proses. Yang pertama adalah yang familiar, yaitu jalur transesterifikasi dengan metanol. Yang nantinya produk ini dinamakan namanya FAME atau fatty acid methyl ester. Yang biasanya kita kenal ini, FAME ini adalah blending untuk petroleum diesel untuk saat ini, yang biasa kita kenal sebagai biosolar. Atau B10, B20, B30, tergantung persen percampurannya. Nah, ada juga jalur yang namanya co-processing, yang ini kita campur dengan minyak dari intermediate produk dari kilang. Nah, di sini contohnya adalah residu diesel atau kerosin. Saat ini co-processing ini berjalan di Pertamina RU2 Dumai dengan proses hydrotreating dan RU3 Pelaju dengan proses catalytic cracking. Untuk hasilnya bisa green gasoline, green diesel, atau green after. Untuk saat ini kabar terbaru Pertamina di RU2 Pelaju dapat mengolah 100% dari RBDBO, sudah tidak co-processing lagi, menjadi produk green diesel yang kita sebut secara familiar yaitu D100. Untuk jalur selanjutnya yaitu standalone atau green refinery ini sendiri. Artinya RBDBO ini tidak dicampur dengan minyak fosil lagi atau biasa disebut standalone atau hydroprocessing ini. Saat ini produknya yang dihasilkan itu baru green diesel dan Pertamina sedang melakukan pengembangan tentang green refinery ini di Pelaju dengan kapasitas 20.000 barel. Untuk lebih lanjut, kita akan menjelaskan tentang jalur yang terakhir, yaitu standalone atau green refinery. Untuk selanjutnya, tambahan bagi yang teman-teman yang atau Bapak Ibu yang belum tahu, kalau kita ingin membuat produk green diesel, green gasoline, green after, ini ada jalur-jalur prosesnya tersendiri. Yang pertama, untuk green diesel bisa dilakukan secara co-processing atau standalone dengan feed RBDBO, bisa dicampur dengan diesel dari kilang melalui proses hydrotreating untuk menghasilkan green diesel. Untuk green gasoline, sama feednya yaitu RBDBO untuk saat ini, tetapi hanya bisa digunakan co-processing saja dengan residu atau HBGO dalam kilang refinery. Lalu prosesnya itu adalah catalytic cracking yang menghasilkan produk yang tidak cuma green gasoline, tetapi ada green LPG dan ada green diesel. Untuk yang terakhir, green after, ini sama dengan green diesel, bisa co-processing atau standalone, tetapi bedanya kalau green after ini feed-nya itu bukan dari palm oil-nya, tapi kernel-nya, atau biasa kita sebut dengan RBDPKO. Biasanya kalau mau co-processing itu blendingnya dengan kerosin. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu di green after ini ada proses selanjutnya yaitu hydroisomerisasi untuk memperbaiki cold flow properties dari after, karena dari after ini ada spesifikasi uji yang kritis yaitu freezing point. Untuk selanjutnya adalah product comparison. Di sini kami kutip dari Direktorat Jenderal RBDKE baru saja kemarin tahun 2020, adalah perbedaan dari biodiesel dan green diesel. Untuk masyarakat yang belum tahu, bedanya biodiesel sama green diesel, B20, B30, atau B100 dengan D100, itu bedanya apa sih? Dilihat dari prosesnya ini berbeda.
Kalau di biodiesel itu adalah prosesnya transterifikasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau D100 itu dari hydrotreating atau hydrodioksigenasi. Untuk standar bahan bakar Indonesianya untuk D100 karena baru saja kemarin Pertamina rilis itu belum diatur standar SNI-nya. Kalau B100, B20, B30 sudah ada standarnya. Lalu dari segi yang lain, uji yang lain, apabila kita bandingkan petrodiesel dari minyak fosil, green diesel, dan FAME atau biodiesel, bisa kita lihat dari oksigen kontennya, biodiesel ini lebih challenging karena O2 kontennya lebih banyak, maka stabilitasnya lebih challenging dibandingkan dengan green diesel dan petrodiesel fuel, kestabilannya lebih bagus. Dari segi yang lain, yang lebih menonjol ini adalah SETA number. Di green diesel ini sangat menonjol, SETA number-nya sangat tinggi, antara 70 sampai 99, jauh dibandingkan petrodiesel fuel dan biodiesel. Untuk lebih jelasnya tentang pretreatment proses, di mana CPO ini bisa menjadi RBDPO. Jadi di pretreatment ini ada dua jalur proses, yaitu secara kimia dan secara fisika. Nah, yang perbedaannya antara secara kimiawi dan fisika ini adalah di neutralization-nya. Biasanya industri pengolahan sawit ini lebih prefer menggunakan physical refining karena simple dan lebih murah. Jadi tujuan pretreatment ini adalah untuk menghilangkan impurities dari CPO-nya ini agar untuk proses selanjutnya bisa kinerja dari katalis dari hydroprocessing ini lebih efektif. Lanjut saja, saya akan jelaskan lebih detail apa itu degumming, bleaching, dan deodorizing. Untuk degumming ini adalah proses awal dari pretreatment, di mana ada penambahan dari asam fosfat yang dipisahkan dengan fosfolipid membentuk gum, di mana fosfolipid ini harus di-remove karena minyaknya ini akan gelap apabila melalui deodorization. Karena pada suhu tinggi minyaknya ini bisa teroksidasi. Untuk selanjutnya bleaching adalah untuk meremove kandungan seperti karoten, residual gum, trace metal, dan lain-lain dengan cara mencampurkannya dengan adsorben. Adsorbennya ini bisa digunakan, contohnya itu silika atau acid bleaching earth atau biasa kita kenal clay. Dan setelah impurities ini diabsorb, nanti akan dipisahkan melalui filtrasi. Setelah itu menuju ke proses deodorizing, di mana free fatty acid ini akan dipisahkan di kolom deodorizer, di mana free fatty acid ini mengandung bau dan bisa merusak stabilitas dari minyak kelapa sawitnya. Setelah melalui deodorizing, produk bawah dari deodorizer yaitu RBDPO atau kita kenal sebagai refined oil. Selanjutnya menuju ke proses selanjutnya yaitu hydroprocessing. Akan dijelaskan oleh Saudara Najib. Baik, selanjutnya saya masuk ke proses lanjutan dari pengolahan RBDPO tadi. Next. Jadi hydroprocessing itu adalah proses yang mengolah dari RBDPO menjadi HVO. HVO itu merupakan hydrotreated vegetable oil yang dalam artian minyak nabati atau dalam kasus ini kelapa sawit yang telah mengalami proses hydrotreating. Nah, hydroprocessing ini menggunakan proses yang menggunakan katalis dan menggunakan hidrogen. Nah, di sini ada suatu aliran
recycle stream juga. Karena proses dari hydroprocessing ini tuh bersifat sangat eksotermis. Jadi untuk layak secara termodinamika, suatu proses ini diperlukan recycle stream. Berdasarkan penelitian kami kemarin dalam skripsi kami itu, recycle stream yang diperlukan itu sekitar 70%. Nah, karena tanpa recycle stream, delta temperatur dari inlet ke outlet itu sangatlah tinggi, sekitar 150 derajat Celcius, yang padahal jika di kilang-kilang pabrik pengolahan minyak itu umumnya untuk delta temperatur maksimal sekitar 60 derajat. Nah, bagaimana kita mengakalinya? Nah, seperti dengan menggunakan recycle stream. Dengan recycle stream, berdasarkan perhitungan kami kemarin dan dibantu oleh pembimbing kami, itu nilai delta temperatur dicapai sekitar 50 derajat dengan konversi tetap 100%. Next. Nah, kemudian untuk prinsip tujuan dari proses hydrotreating ini, pertama adalah penjenuhan rantai ikatan rangkap double bond dari trigliserida, di mana RBDPO itu 100% tersusun atas trigliserida. Nah, trigliserida yang menjadi komponen utama dari minyak kelapa sawit itu adalah triolain dan tripalmitin, yang mana triolain sendiri memiliki kandungan rantai rangkap. Hal ini berpengaruh terhadap stabilitas produknya, karena rantai rangkap sangatlah reaktif. Kemudian lanjut ke penghilangan rantai gliserolnya. Jadi rantai gliserol diputus dari rantai trigliserida, terpisahlah menjadi nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian selanjutnya masuk ke penghilangan rantai oksigen. Rantai oksigen juga berpengaruh terhadap stabilitas produk dan keefektivitasan katalis di hydroprocessing. Nah, untuk mekanisme reaksinya, jadi pertama adalah proses ini diawali dengan penjenuhan rantai ikatan rangkap. Jadi yang semula di sini C17H33 itu diinjeksi oleh hidrogen, disaturasi penjenuhan menjadi C17H35. Terbentuklah rantai parafinik, rantai tunggal. Kemudian dilanjutkan mengalami proses hidrogenolisis terpisah menjadi rantai asam karboksilat atau asam fatty acid tadi, dan rantai propan. Propan merupakan pecahan dari rantai gliserol. Selanjutnya dari produk yang terpisah dua tadi itu, nah, untuk yang asam lemak bebas atau free fatty acid di sini dimodelkan sebagai C17H35COH ini akan memungkinkan untuk mengalami 3 jalur proses. Pertama adalah dekarboksilasi, kedua dekarbonilasi, dan ketiga hidrodioksigenasi. Nah, untuk masing mau kemana sih arah dari proses itu tergantung dari si katalisnya. Nah, pada umumnya suatu proses pengolahan minyak nabati itu diarahkan ke hidrodioksigenasi karena produk yang terbentuk, produk sampingnya hanyalah H2O atau air. Sementara yang lain-lain menghasilkan gas-gas yang tidak diinginkan, yaitu CO2 dan CO. Nah, selain itu, produk samping dari proses hydroprocessing ini adalah potongan dari rantai gliserol tadi, yaitu yang terbentuk bio LPG atau propan. Kemudian dari proses HDO tadi kita masuk ke proses lanjutan. Nah, umumnya ada 3 proses utama untuk mengolah proses dari produk HVO tadi. Pertama adalah selective hydrocracking, kedua hydroisomerization, dan ketiga selective catalytic cracking. Di selective hydrocracking ini kita dapat mengkonversi produk HVO tadi, yang HVO itu merupakan rantai produk dengan rantai diesel, disebut juga green diesel. Nah, untuk mengkonversi green diesel tadi, untuk
pertama dapat kita mungkinkan untuk masuk ke selective hydrocracking. Nah, produk dari selective hydrocracking ini dapat berupa green gasoline atau green after. Kemudian apabila demand dari diesel juga tinggi, tapi sementara negara tersebut di daerah 4 musim atau di musim dingin gitu, yang memiliki suhu dingin, kita dapat mengkonversi dari green diesel menjadi iso green diesel. Nah, tujuan dari iso green diesel ini adalah memperbaiki karakteristik aliran si fluida ini dalam suhu dingin. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian dari green diesel dapat juga mungkin ke jalur selective catalytic cracking. Selective catalytic cracking ini bertujuan untuk mendapatkan olefin produk seperti etilen dan propilen, yang mana ini dapat meningkatkan value dari produk tersebut. Atau jika kita mengejar revenue dari suatu pabrik, bisa diolah dari green diesel menjadi etilen dan propilen karena harganya cukup mahal. Nah, pertama adalah selective hydrocracking. Selective hydrocracking ini merupakan konversi dari rantai molekul dengan rantai besar menjadi yang lebih ringan dan menggunakan destructive hydrogenation alias perangkaian yang menggunakan hidrogen. Nah, produknya dapat berupa gasolin ataupun aftur. Mekanismenya dijelaskan pada gambar ini pemodelannya, yang semula green diesel menjadi gasolin dan diesel sebagai produk sampingnya. Nah, penggunaan hidrogen ini bertujuan untuk meminimalisasi rantai polimerisasi yang terjadi pada proses cracking, karena apabila terjadi polimerisasi akan terbentuk coke. Nah, coke ini sangat berpengaruh terhadap lifetime katalisnya nanti, yang mana pada umumnya selective hydrocracking ini dilakukan pada fixed bed reaktor. Nah, dari segi katalisnya, umumnya hydrocracking ini menggunakan support asam seperti alumina silika, silika aluminium fosfat, dan zeolite. Selanjutnya, masuk ke hydroisomerization. Nah, hydroisomerization ini merupakan proses yang mengkonversi normal parafinik dari HVO tadi diubah menjadi isoparafinik dari rantai HVO. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya terhadap ke produk green diesel adalah meningkatkan laju aliran dalam suhu dinginnya. Seperti viskositas dan sifat mengalir dalam suhu dingin ini berpengaruh terhadap karakteristik seperti viskositas, titik tuang atau pour point, dan freezing point. Kemudian, kalau hydroisomerisasi ini diterapkan pada naphtha, akan berpengaruh terhadap peningkatan oktan number-nya. Selanjutnya, dari sisi katalisnya, biasanya umumnya menggunakan katalis bifungsional yang mengandung situs asam dan situs metal. Nah, proses hydroisomerisasi ini juga pasti melibatkan proses cracking. Jadi nanti produk umumnya ada beberapa rantai yang lebih pendek. Jadi selektivitas produknya itu tidak 100%. Tidak mesti ada sisa untuk produk yang menghasilkan produk yang dengan rantai yang lebih pendek. Selanjutnya ke proses selective catalytic cracking. Nah, selective catalytic cracking ini bertujuan untuk mendapatkan rantai olefin ringan seperti etilen dan propilen. Seperti kita ketahui, value dari produk etilen dan propilen ini sangatlah tinggi. Jadi apabila seorang entrepreneur ingin membuat suatu pabrik, mungkin dapat dijadikan opsi untuk mengolah green diesel minyak nabati menjadi etilen dan propilen. Nah, prosesnya terjadi melalui proses free dash bed catalytic. Nah, kelebihan dari proses selective catalytic cracking ini, rasio dari propilen dan etilen yang terbentuk dapat diatur hanya dari segi katalisnya. Nah, seperti kita ketahui, umumnya untuk memproduksi rantai olefin itu
dengan menggunakan steam cracking proses, yang mana suhunya sangat tinggi juga. Nah, apabila suhunya sangat tinggi, nanti produknya tidak dapat diatur sesuai keinginan dari si engineer-nya. Nah, di proses ini, produk yang kita inginkan itu bisa dapat diatur dengan mudahnya dengan menggunakan katalisnya. Nah, kemudian kelebihan dari proses ini juga fleksibilitas umpan yang masuk itu lebih lebar rentangnya daripada steam cracking. Jadi bisa masuk diesel, bisa masuk aftur, produk kerosin bisa masuk. Nah, suhu pada operasi selective catalytic cracking ini sekitar 500 sampai 650 derajat Celcius, yang mana suhu ini sangat jauh dibandingkan suhu steam cracking, yang pada suhu, di mana steam cracking terjadi pada suhu sekitar 800 sampai 870 derajat Celcius. Nah, kita dapat melihat di sini dapat meminimalisir dari segi keekonomian pabrik tersebut, karena kebutuhan energi adalah kebutuhan nomor satu yang mempengaruhi keekonomian pabrik. Nah, umumnya untuk katalis, dari sisi katalisnya, proses selektif catalytic cracking ini menggunakan ZSM5 dari zeolite, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa ZSM5 ini menghasilkan hasil yang sangat bagus. Nah, kelebihan lain adalah proses ini dapat diatur oleh si engineer untuk ingin menghasilkan produk apa. Misal demand-nya di Indonesia lagi tinggi untuk produk etilen. Nah, hanya dengan menggunakan penggantian katalis atau rekayasa katalisnya dapat diatur dengan mudah produk yang diinginkan dengan konversi yang tinggi juga. Jadi kita dapat mengganti operating mode-nya secara mudah. Next. Next. Nah, kemudian masuk ke existing green refinery yang teknologi green refinery yang sudah ada di dunia ini. Nah, sebenarnya sudah banyak untuk teknologi komersial yang telah diterapkan dalam skala pabrik, seperti Neste, BP, Ecofining yang didesain oleh UOP dan Eni, dan vegan dan lain-lain itu. Nah, paling dekat yang dapat kita temui di sekitar Indonesia adalah dari Neste. Neste sendiri membangun pabriknya juga di Singapura. Nah, berdasarkan literatur yang kami baca, Neste juga menggunakan palm oil dari Indonesia. Nah, jadi mungkin kedepannya dapat dijadikan suatu masukan kepada pemerintah atau siapapun stakeholder bahwa kita memiliki raw material yang sangat besar, tapi kita belum mampu mengolahnya. Nah, padahal Neste yang merupakan pabrik luar dapat mengambil minyak kelapa sawit juga dari Indonesia, seperti itu. Next. Nah, untuk proses dari Neste sendiri, prosesnya hampir mirip juga. Jadi minyak nabati diolah pada pertama melalui proses pretreatment untuk menghilangkan impurities tadi seperti fosfolipid, karoten, dan FFA tadi, masuk ke proses hydrotreating. Hydrotreating ini untuk menghasilkan renewable diesel. Di Neste ini juga menggunakan proses hydroisomerisasi juga untuk menghasilkan renewable diesel. Next. Nah, ini untuk proses Ecofining. Ecofining sendiri merupakan lisensi dari Eni dan UOP. Prosesnya adalah mengolah minyak nabati dikonversi atau ditreating melalui proses deoksigenasi masuk ke reaktor isomerisasi. Nah, reaktor isomerisasi ini mereka mengaturnya mungkin tergantung katalisnya juga, mengaturnya untuk mendapatkan produk selain green diesel, mereka juga memiliki produk nafta juga, like fuel, ataupun green jet atau green kerosene. Next. Nah, sekarang saya akan menerangkan bagaimana progres Indonesia saat ini. Indonesia saat ini, berdasarkan praktek kerja lapangan yang kami lakukan, penelitian kami dengan yang dibimbing oleh
Pak Wawan Rusyawan dari Pertamina Research Technology Center, Indonesia sebenarnya telah mengembangkan untuk katalis hydroprocessing dengan performa yang sangat luar biasa. Konversinya mampu mencapai 100% dengan selektivitas minimal 92%. Namun produk ini, katalis ini mungkin belum dikomersilkan. Selanjutnya, next. Ini untuk katalis untuk katalis hydroprocessing. Nah, ini untuk katalis yang hydroisomerization. Katalis hydroisomerization umumnya merupakan platina zeolite dengan hasil riset dari Pertamina dari Pak Wawan, konversinya itu mencapai 100% dengan selektivitas produk isoparafin sebesar minimal 99%. Jadi hampir seluruh normal parafin terkonversi menjadi isoparafin. Next. Nah, dari hasil uji katalis tadi, didapatkan produk dari Pertamina RTC juga, diesel properti dari HVO dibandingkan dengan iso HVO atau dari normal parafin ke isoparafin. Kita langsung lihat di setan indeksnya. Setan indeks yang dimiliki oleh HVO sebesar 98,7 dan iso HVO-nya itu 91. Nah, mungkin lupa saya jelaskan bahwa dengan mengkonversi normal ke iso itu memang pengaruh ke sifat karakteristik untuk mengalir dalam fluidnya lebih baik. Tapi untuk setan indeksnya berpengaruh menjadi lebih turun. Di grafik tadi sudah dijelaskan juga. Terus, nah itu kandungan sulfur sangat bagus, kurang dari 10 ppm, dan dokter tes negatif, tes poinnya sebesar untuk HVO 124 dan ISO HVO 54. Ini merupakan hasil riset dari Pertamina RTC oleh Pak Wawan Rusyawan. Next. Nah, baru saja kita mendengar belum lama ini, Pertamina telah melakukan tes pada kilang existing di Dumai bahwa yang menyatakan bahwa Pertamina siap memproduksi green diesel D100. Artinya bahwa Pertamina saat ini sudah mulai memikirkan kedepannya untuk mengolah si palm oil ini. Seperti itu. Dengan kemampuan performa mungkin yang lebih baik daripada teknologi-teknologi lainnya. Seperti kita ketahui tadi, di katalis yang dikembangkan oleh RTC sangat luar biasa, dengan konversi yang sangat bagus dan produknya sangat bagus. Nah, mungkin seperti itu presentasi dari kami. Bisa dilanjutkan, Pak. Oke, terima kasih paparannya dari 3 narasumber kita. Sangat menarik ya. Semoga dapat membuka mata bagi yang mungkin belum tahu atau mungkin yang sudah pernah baca-baca sebelumnya dapat lebih tahu lagi, membuka wawasan lagi terhadap isu penggunaan palm oil untuk bahan baku green refinery di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi dilangsungkan melalui 2 metode. Metode yang pertama dapat dilakukan dengan Q&A. Q&A pada kolom Q&A bisa dituliskan atau dengan metode raise hand, mengangkat tangan. Nah, nanti untuk raise hand nanti akan dilakukan diskusi langsung dengan tulisan. Mungkin kita coba lihat dulu di attendees kita yang sudah mengangkat tangannya. Ini ada Bapak Danang. Bapak Danang mengangkat tangannya. Silahkan, Pak Danang. Halo, Pak Danang. Oke, coba kita langsung masuk ke yang dari penanya Q&A dulu. Yang pertama dari Pak Herdin Hidayat. Pak Herdin bertanya, katalis yang digunakan saat proses hydrotreating itu seperti apa? Bisa langsung dijawab mungkin? Untuk katalis hydrotreating tadi sudah jelaskan menggunakan nikel molybdenum seperti
riset ini. Nikel molybdenum dengan support gamma alumina. Seperti itu. Mungkin tiap lisensi proses menggunakan katalis beda-beda ya, tapi prosesnya itu mungkin yang membedakan di katalis dan di kondisi operasinya. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan riset dari Pertamina RTC, katalis yang digunakan untuk memproduksi HVO atau green diesel normal parafinik menggunakan nikel molybdenum dengan support gamma alumina. Seperti itu, Pak. Oke. Semoga Pak Yadin jawabannya bisa diterima ya. Selanjutnya penanya kedua oleh Saudari Fitri Ramdhani dari UGM. Ada banyak nih pertanyaannya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, sudah sejauh mana penelitian? Yang kedua, bagaimana green fuel yang dihasilkan? Apakah lebih baik dari fossil fuel? Yang ketiga, apakah diperlukan adanya modifikasi pada mesin yang akan digunakan atau alat-alat yang akan digunakan supaya bisa mengakomodasi bahan baku ini ya, palm oil. Kemudian apakah harga jual green fuel yang dihasilkan ini akan lebih murah dibandingkan dengan fossil fuel? Yang terakhir, apabila dijual ke Eropa, apakah Eropa dapat menerimanya? Karena yang kita lihat, LCA produk CPO kita secara LCA masih belum memenuhi standar. Dan hal ini juga yang menjadi blokade produk CPO kita ke daerah Uni Eropa. Mungkin bisa langsung dijawab. Untuk penelitian yang kami lakukan sebenarnya kalau dari kampus kami metodenya menggunakan lab kering. Jadi kami penelitian dilakukan oleh Pertamina RTC sendiri. Kami hanya melakukan simulasi dari prosesnya itu, dari katalisnya. Kemudian untuk green fuel yang telah dihasilkan, tadi sudah dipaparkan di materinya bahwa kemampuan dari green fuel sangatlah bagus dibandingkan dengan fossil fuel. Mungkin bisa ditampilkan, Mas Wismo, untuk comparison produk dari green fuel dengan petrofuel. Nah, untuk produk petrofuel dengan green diesel sangatlah dapat dibandingkan. Bahkan untuk setan number-nya, nilai setan number dari green diesel sangatlah tinggi, sekitar 70-99, bergantung proses yang digunakan. Nah, selain itu, dari segi oxygen content juga sama-sama 0, beda dengan FAME ya. FAME merupakan blending komponen dari biodiesel. Kemudian untuk stabilitas sangat bagus, jadi sangat reliable produk ini. Jadi tidak perlu ada modifikasi mesin yang akan digunakan, karena rantainya mirip dengan hidrokarbon rantai fosil. Untuk harga jual mungkin perlu dikaji lebih lanjut ya nanti ya. Mungkin untuk studinya kami belum melaksanakan seperti itu, karena proses ini juga mungkin lebih sedikit lebih mahal karena proses hidrogen yang digunakan sangat lebih besar daripada proses pengolahan minyak fosil. Namun jika untuk mengkaji suatu keekonomian proses ya harus semuanya, tidak dapat ditinjau dari satu aspek saja. Belum kami kaji lebih lanjut spesifiknya. Kemudian untuk dijual ke Eropa. Ini resale produk. LCA. Oh, seperti ini.
Untuk life cycle assessment. Life cycle assessment, nah ini mungkin di luar masalah teknis ya. Karena setahu kami, pemerintah sendiri juga mencanangkan untuk pengolahan minyak sawit. Berarti pemerintah juga pastinya telah mengkaji bahwa minyak sawit sendiri juga memenuhi life cycle assessment sendiri seperti itu. Tidak asal bilang bahwa minyak sawit ini mampu untuk diproduksi, namun tidak memperhatikan aspek lingkungannya juga. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Sudah dijawab semua? Sudah. Oke, ini sebelumnya tadi yang penanya sebelumnya tentang katalis, Pak Herdin Hidayat menaikkan tangannya. Boleh mungkin Pak Herdin untuk memberikan tanggapan atau komentar? Mohon maaf Pak, suaranya di sini putus-putus. Lanjut ke saya tadi. Halo? Iya, sudah cukup jelas Pak. Kurang jelas, Pak. Oke. Lanjut ke pertanyaan saya tadi, Pak. Kebetulan saya juga bekerja di pabrik pengolahan CPO. Yang ingin saya tanyakan mengenai proses dalam memproduksi green diesel. Tadi ada tahapan hampir sama persis dengan proses refinery di tempat saya. Kemudian Putus, Pak. Mohon maaf Pak Herdin, ini suaranya terputus lagi tadi setelah kata-kata pengolahannya mirip dengan refinery di tempat saya. Selanjutnya hilang ini Pak. Atau mungkin mau coba lewat diketik di kolom Q&A saja mungkin Pak, kalau ada kesulitan. Mungkin lanjut ke... Ya, kita langsung maju ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Habib Pramadana dari ITS. Bagaimana cara memperoleh biodiesel murni 100%? Baik. Langsung saya jawab ya, Pak. Silakan. Untuk menghasilkan biodiesel 100%, itu sudah saya jelaskan dari segi proses transesterifikasi, di mana kalau biodiesel 100% menggunakan transesterifikasi itu menghasilkan yang namanya fatty acid methyl ester atau kita singkat yang namanya FAME. Nah, biasanya pemerintah ini karena sebagai pionir pertama untuk menghasilkan green fuel, maka uji coba pertama adalah mencampurkan kelapa sawit minyak hasil dari minyak kelapa sawit ini atau FAME dengan green diesel dengan diesel dari kilang supaya sebagai pionir untuk penelitian selanjutnya. Untuk perbedaannya, kalau biodiesel 100 itu kalau menurut saya adalah tidak mungkin untuk dihasilkan atau tidak mungkin untuk dihasilkan sebagai bahan bakar karena dilihat dari O2 kontennya dari biodiesel ini lebih banyak, yaitu 11% karena tidak ada treatment khusus untuk menghilangkan O2. O2 ini berpengaruh untuk stabilitas dari bahan bakarnya, dari segi penyimpanan, dari segi nanti di mesinnya itu akan berbahaya atau tidak bagus. Maka dari itu sudah ada teknologi yang lebih baru yaitu green diesel
yang stabilitasnya lebih bagus, O2 kontennya bisa 0, dan lebih aman. Oke, sudah cukup jelas ya. Ini selanjutnya Pak Heldin ada lagi mau disampaikan, Pak? Silakan, Pak. Tadi yang terputus. Pak Heldin bisa di-unmute, Pak, mungkin? Ini saya coba untuk unmute, masih nggak bisa ini. Oke. Ya, silakan, Pak. Halo, Pak Heldin Hidayat. Ya, untuk produksi hydrotreated oil. Jadi antara raw material yang digunakan untuk food industry dengan yang digunakan untuk fuel industry, nggak akan terjadi kompetisi antara kebutuhan raw materialnya tersebut. Apakah sudah pernah ada kajian dalam hal ini? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, mungkin lebih ke masalah ini ya, masalah ketersediaan bahan baku di alam, terutama di Indonesia, stok atau supply dari si kelapa sawit ini, apakah nantinya akan mengalami kompetisi dengan penggunaan kelapa sawit sebagai makanan, sebagai bahan baku di industri makanan? Iya. Oke, baik Pak. Mungkin saya izin jawab. Kalau untuk saing dengan makanan, kalau kita lihat dari tadi data produksi ya, data produksi kan tahun 2019 51 juta ton per tahun. Sedangkan memang kebutuhan di Indonesia lokal konsumsinya cuma sampai sekitar 16 juta ton. Nah, di situ berarti masih sangat oversupply kalau kita mau bandingkan dengan di industri makanan. Jadi kita produksi minyak kelapa sawitnya pun juga sudah sangat banyak. Jadi tidak akan mempengaruhi apabila kita ingin memanfaatkan minyak kelapa sawitnya ini untuk menjadi green fuel. Mungkin kalau apabila ekspornya yang tadinya 31 juta, mungkin bisa kita kurangi sedikit dengan kita olah dulu CPO-nya untuk menjadi produk green fuel, maka apabila tetap ingin diekspor, kita bisa ekspor produk yang lebih mahal tentunya. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita... ada tanggapan lagi, Pak? Secara proses Mohon maaf, Pak, kurang jelas, Pak, suaranya. Atau saya nangkapnya sih hampir sama tadi antara green fuel sama halo. Iya, Pak. Halo. Kurang jelas, Pak, tadi. Halo. Saya ulangi ya. Iya, iya. Nah, jadi Mohon maaf, suaranya ini hilang lagi, Pak. Mungkin Pak Hedin bisa... sama antara yang untuk memproses untuk menghasilkan RBD.
Saya ketik di question aja ya, Pak. Ya, betul Pak. Silakan Pak. Oke, ini saya coba pindah ke pertanyaan yang lain dulu ya Pak. Nanti bisa dijawab lagi, karena masih banyak juga ini yang bertanya, karena sesinya sangat menarik. Selanjutnya dari Saudara Aula dan Prayoga dan Suara, yang pertama menanyakan tentang penyimpanan dan penanganan, storage and handling untuk produk FAME atau biodiesel. Bagaimana, apakah ada tips and trick-nya untuk storage and handling-nya? Karena seperti yang diketahui, jika disimpan pada tangki, akan memiliki kecenderungan gelling atau membentuk gel untuk si biodiesel ini. Kemudian yang pertanyaan kedua, lebih efektif dan efisien mana menggunakan bahan baku minyak sawit dari CPO atau dari minyak jelantah bekas pakai? Oke Pak, mungkin saya coba jawab dari pertanyaannya Mas Auladan. Ini kebetulan senior kami di Teknik Pengolahan Migas yang sekarang sudah bertugas. Jadi pertanyaannya tentang storage and handling ya untuk FAME. Jadi memang kalau FAME atau biodiesel ini memang challenge-nya di bagian storage ya, berbeda dengan green diesel. Jadi memang sudah banyak komponen-komponen yang sudah terpisahkan, dan juga dari struktur kimianya juga banyak yang sudah berbeda. Kalau green diesel itu sudah benar-benar mirip, bisa dikatakan persis dengan minyak dari fosil, namun cuma lebih bersih aja. Tapi memang yang kalau dari FAME dengan green fuel sama-sama free fatty acid atau asam lemak bebas, cuma dia dari oksigennya masih ada, banyak zat pengotor yang memang bikin nanti mengganggu stabilitasnya. Sedangkan kalau green diesel memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga memang dari segi handling pun dia tidak akan bermasalah, dan storage-nya juga dia tidak akan bermasalah seperti membentuk gel seperti itu. Jadi di proses pretreatment itu ada proses seperti degumming. Jadi ada biasanya yang jadi permasalahan kalau di FAME itu akan timbul gum dalam waktu storage-nya, dalam beberapa waktu yang lama nanti akan timbul gum. Maka dari itu dengan proses yang lebih advance di green fuel, kita bisa memisahkan gumnya terlebih dahulu supaya tidak akan ada permasalahan dalam storage dan handling. Lalu di pertanyaan kedua, lebih efektif mana CPO dibandingkan dengan minyak jelantah? Sebenarnya kalau dari secara struktur kimianya, jumlah olefinnya si minyak jelantahnya ini olefinnya lebih banyak, namun ada produk samping seperti aldehid. Ada keuntungannya sebenarnya seperti ini, adalah kebutuhan hidrogennya lebih sedikit jika dia dihidrogenasi. Namun bila dilakukan proses cracking, nanti potensi koknya jauh lebih tinggi, maka lebih favorable kita memakai CPO karena untuk memprosesnya juga lebih mudah dan tidak mudah untuk membentuk kok seperti itu, Pak. Oke. Semoga jawabannya memuaskan ya. Selanjutnya kita masuk ke Saudari Vera Agustina. Oh, ini seperti udah dijawab ini. Hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya tentang LCA atau Life Cycle Assessment. Selanjutnya langsung ke Saudara Muhammad Ihsan Sofian dari BPPT mengenai SETA number yang terlalu tinggi sampai dengan 90-an. Apakah tidak menyebabkan komponen pompa bahan bakar mesin bergerak lebih cepat, sehingga nanti energi panasnya merambat akan lebih tinggi? Silahkan dijawab. Nah, untuk pengaruh ke SETA number, memang sebenarnya untuk implementasinya perlu ya adanya beberapa tahapan untuk road test. Nah,
Terkait engine juga perlu dilakukan kajian mengenai parameternya juga seperti ini. Untuk pengaruhnya terhadap komponen pompa bahan bakar mesin mungkin memang berpengaruh karena setan number juga dipengaruhi oleh viskositasnya juga. Mungkin itu perlu kajian lebih lanjut ke depannya, Pak. Atau kita simpan dulu pertanyaan ini, Pak. Oke, ini mungkin lebih tepatnya tantangan ke depan ya, salah satu Ya, tantangan ke depan ya. Yang mungkin bisa juga kita sama-sama atau teman-teman di sini yang datang dari akademisi, kampus dan sebagainya bisa bantu untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin saya tambahkan, Pak. Untuk setan number yang tinggi memang menimbulkan overheat, tapi hal ini bisa diatasi dengan blending green diesel dengan fosil diesel. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi pengaruh ke setan number yang sangat tinggi di blending dengan produk dari petrodiesel. Jadi untuk mendapatkan setan number yang sesuai requirement si engine itu. Jadi oke, jadi setan number tetap dapat, tapi resiko terhadap mesin dapat dikurangi ya? Ya, atau enggak ada solusi lain untuk menghasilkan mesin. Jadi mesinnya yang dimodifikasi untuk dapat melakukan pembakaran pada setan number yang sangat tinggi ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Saudara Kresna Santoso. Penelitian skala lab apa saja? Mungkin ini sudah sesuai dengan pertanyaan sebelumnya yang di awal tadi ya. Penelitiannya sudah sampai mana gitu. Tadi sudah dijawab, ini penelitiannya itu skala lab kering ya? Ya, Untuk lab basahnya di Pertamina RTC, Pak Kresna. Kalau kami penelitiannya skala lab kering. Untuk lab basahnya dilakukan di Pertamina RTC di Pulau Gadung. Dan di sana juga meneliti untuk untuk hidroproses ya, proses hidrodioksigenasi, proses hidroisomerisasi, dan proses produksi HVAM juga diteliti juga seperti itu. Nah, mungkin kabar terbaru yang saya dapatkan untuk penelitian Pertamina RTC mengembangkan proses pretreatment tadi dengan menggunakan katalis untuk memproduksi langsung ke deoxygenated product. Jadi tanpa melalui pretreatment, melalui proses bleaching, proses deodorization tadi di skip hanya dengan menggunakan katalis seperti itu. Jadi sudah sangat bagus penelitiannya, Pak, sangat luar biasa. Oke, ini melanjutkan Saudara Kresna juga. Untuk skala pilotnya apa saja dan skala produksinya apa saja? Mungkin untuk mengacu ke penelitian yang dilakukan di Pertamina RTC tadi. Maksud skala produksi ini untuk produksi, mungkin untuk produksi secara massal, secara skala besar itu kemarin ya, Pak, yang kabar terbaru itu di RU2 Duma itu untuk uji katalisnya itu dan sudah berhasil. Untuk pilotnya sudah berkembang sangat jauh, Pak. Sudah ada proses yang saya jelaskan sebelumnya tadi, hidroisomerisasi, proses hidrodioksigenasi, proses produksi HVAM, produksi juga untuk tadi mengganti proses pretreatment, proses bleaching dan kawan-kawan tadi hanya dengan menggunakan katalis seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Zaki Alaziz Nasution. Untuk setan number yang dipaparkan di awal tadi, apakah itu angkanya sudah mentok? Atau bisa melalui proses pasca produksi agar ada kenaikan kualitas biofuel lagi? Apakah itu sudah mentok atau bisa melalui proses pasca produksi? Agar ada maksudnya itu produksi mentok udah mentok. Atau mungkin bisa dinaikin lagi nggak angka setannya gitu? Kalau berdasarkan proses dari keluaran hydrodeoxygenation, di mana kandungan dari O2 oksigenat ini kita remove, itu menghasilkan setan number sekitar 77 sampai
90. Tetapi untuk SETA number itu sebenarnya menunjukkan dari kemurnian dari C16 dan sebagian dari C18, karena sebagian dari palm oil ini sebagian besar kandungannya itu adalah tripalmitin dan triolein. Maka kemurniannya itu bisa C16, bisa C18. Selain itu untuk standar di Indonesia, SETA number di Pertamina itu di Pertamina Dex atau Dexlite itu saja masih lebih kecil daripada green diesel ini. Maka itu juga SETA number itu juga serata dengan kemurnian zat tersebut. Jadi dilihat dari komposisi dari crude palm oil-nya, apabila SETA number-nya tinggi, itu berarti kemurniannya itu ada C16 dan C18-nya. Kalau lebih kecil lagi, berarti lebih tinggi lagi. Itu setara. Semoga bisa menjawab, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Arif Ramayoga Eka dari PMK Migas. Untuk yang pertama, untuk feed yang kelapa sawit sendiri kan ada bagian yang bisa diproses dan akan menjadi 2 jenis minyak, yaitu CPO dan PKO. Yang pertama, untuk proses mendapatkannya apakah berbeda? Kemudian pemilihan jenis feed dengan kesesuaian produk yang diinginkan itu dasarnya apa? Pretreatment dari keduanya apakah yang berbeda juga? Coba ini mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan yang satu ini, karena satunya ini juga bercabang jadi 3 pertanyaan lagi. Untuk perbedaan dari CPO dan PKO sudah dijelaskan dari Rian tadi. Perbedaannya ada di strukturnya di palm oil, di mana kernelnya itu berada di inti, sementara CPO ini yang kita ambil ini adalah dari mesokarpnya. Jadi untuk komposisi, perbedaannya itu ada di komposisinya. Kalau di PKO ini sebagian besar adalah laurit dan miristik, di mana ini kalau dijadikan rantai hidrokarbon adalah C12, C14. Jadi arah dari PKO ini adalah ke green after, sementara yang CPO ini C16 dan C18 mengarah ke diesel. Seperti itu. Untuk pretreatment-nya sebagian sama karena sama-sama minyak nabati, dan juga perbedaannya mungkin hanya pada komposisi dari triglyceride-nya saja, dan lebih rendah saja dari PKO-nya. Oke, untuk pertanyaan kedua, untuk penelitian sebelumnya, apakah proses simulasi menggunakan katalis itu berdasarkan perbandingan komponen dasar penyusun katalis, atau langsung berpatokan ke katalis yang sudah diuji sebelumnya, sudah teruji sebelumnya? Berarti dasar penggunaan katalis nih ya. Katalisnya apakah dari studi yang sebelumnya atau memang dari komponen katalisnya itu sendiri yang menyebabkan katalis itu dipilih? Kalau untuk katalis, memang kita waktu penelitian kita refernya ke Pertamina RTC. Jadi untuk simulasinya Pertamina dapat mengcustom sesuai apa, mengcustom katalisnya sesuai apa yang ingin dihasilkan dari produknya. Jadi nggak selalu terpaku harus pakai katalis existing. Dan sebenarnya katalis merah putih nggak satu-satunya ya katalis yang dihasilkan oleh Pertamina, masih banyak, cuma memang yang sudah terkenal adalah katalis merah putih. Jadi memang Pertamina bisa Pertamina RTC bisa custom katalis sesuai dengan kira-kira kita maunya produknya apa, seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan apa produknya, lalu kita bisa custom katalisnya seperti apa. Oke. Selanjutnya saya mau pindah ke pertanyaan live lagi dari saudara Fuad dari BPPP TMGB. Silahkan Pak Fuad.
Halo, Ya, selamat pagi Pak Fuad. pagi Pak. Silakan Pak. Iya, saya mungkin sekalian menanggapi aja gitu Pak pertanyaan-pertanyaan, ya boleh ya? Ya, baik. Boleh Pak. Boleh, Pak. Kebetulan saya juga di Litbang Migas terkait dengan apa? Terkait dengan green diesel ini. Jadi kalau di Lemigas itu lab-lab yang dikerjakan itu peningkatan mutu biodiesel dan juga pembuatan green diesel. Jadi ada pertanyaan di sini katanya untuk meningkatkan biodiesel. Jadi biodiesel itu dapat ditingkatkan dengan misalnya menambahkan magnesium silikat pada produknya atau citric acid. Itu mungkin yang bisa untuk memurnikan biodiesel. Jadi kami juga sekarang sedang mengerjakan B40 untuk meningkatkan biodiesel yang tadinya FAME itu maksimum 360 derajat, kita buat jadi 340 sampai 350 boiling point-nya. Jadi itu bisa meningkatkan mutu dari biodiesel. Halo? Ya. Iya, Pak. Terkait dengan itu juga apa? D100. Yang D100 Pertamina itu kemarin itu yang 1000 barel ya per day itu. Mereka itu memakai katalis campuran logam dengan sulfida. Jadi sulfida itu katalisnya perlu di backup, perlu diregenerasi dengan sulfur. Jadi waktu running kemarin itu katalisnya itu karena produk biodiesel D100 itu mengandung air, jadi cepat deaktivasinya. Nah setelah itu biasanya katalisnya diregenerasi dengan sulfur, jadi diinjek sulfur supaya katalisnya tetap aktif. Nah, kalau yang di RTC itu murni untuk yang pakai katalis NIMO itu nikel molybdenum itu. Nah, itu mungkin tuh yang waktu tahun 94 tahun 9 berapa ya. Kalau yang sekarang itu kayaknya mereka itu sedang mengembangkan ke arah teknik hydro deoxygenation. Jadi yang waktu yang dulu itu yang NIMO itu masih prosesnya itu masih decarboxylation. Jadi biasanya itu lubricity-nya masih tinggi. Kalau yang sekarang mungkin lubricity-nya makin rendah, tapi sulfurnya itu masih 20-an ppm yang Pertamina kemarin itu. Ini sebagai sharing aja gitu Pak ya. Iya Pak, siap. Iya. Iya Pak. Karena kita di Lemigas juga diminta untuk menguji D100. Tapi untuk bahan campuran solar dan biodiesel. Jadinya B50. Jadi solarnya 50, biodieselnya 30, D100-nya 20. Ada juga yang B40. B40 solarnya 60, biodieselnya tetap 30, D100-nya 10%. Nah itu sekarang lagi uji jalan, bukan uji jalan, uji bentest untuk melihat kinerjanya. Kalau dari segi sifat fisiknya campuran B40 itu relatif bagus. Kalau dilihat dari sifat fisiknya. Campuran antara solar, biodiesel, dan D100. Jadi mungkin itu aja Pak. Saya mungkin menanggapi aja sih. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Fuad. Ini sesi diskusinya sangat membuka pikiran kita ya. Jadi banyak wawasan-wawasan yang mungkin bisa memperkaya wawasan semua yang ada di sini yang menghadiri sesi ini.
Terima kasih Pak Fuad. Ya, Untuk tambahan kepada Pak Fuad, tadi kan Pak Fuad membicarakan tentang katalis NIMO mengarah ke reaksi dekarboksilasi. Nah, untuk yang tadi kami paparkan itu adalah sama proses hidrodioksigenasi dengan katalisnya itu sama, nikel molybdenum juga, tetapi perbedaannya adalah di luas areanya, di suhunya juga, dan juga ditambah support gamma alumina. Seperti itu, Pak. Jadi di dekarboksilasi atau di hidrodioksigenasi katalisnya sama NIMO, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang ditanyakan pada kolom Q&A dari saudara Alfia Saragih dari Politeknik LPP Yogyakarta. Apakah perbedaan antara B100 dengan D100? Tadi sudah, mungkin di presentasi tadi sudah selesai, ya. Mungkin bisa di share screen. Untuk perbedaan B100 dan D100 adalah B100 itu tersusun atas rantai asam lemak bebas, atau bisa disebut B100 itu disebut FAME, fatty acid methyl ester. Nah, untuk D100 rantainya itu rantai pure hidrokarbon, jadi tidak ada atom oksigen di sananya. Nah, hal ini, adanya atom oksigen ini mempengaruhi terhadap stabilitas produknya. Jadi untuk B100 sangat challenging untuk product stability-nya. Kemudian untuk pemrosesannya juga beda. Untuk D100 itu menggunakan proses namanya proses deoksigenasi dengan melalui beberapa jalur tadi yang disebutkan sebelumnya, dekarboksilasi, dekarbonilasi maupun hidrodeoksigenasi. Tapi umumnya para katalis developer itu lebih prefer ke hidrodeoksigenasi. Jadi dengan menggunakan dinamakan proses hydrotreating juga. Terus untuk lainnya mungkin lebih ke spesifikasi produk yang sangat sudah jelas beda di slide selanjutnya. Seperti ini. Densitasnya beda, zeta number-nya juga beda. Untuk heating value juga beda seperti itu. Karakteristiknya sangat beda antara green diesel dengan biodiesel. Tapi yang paling utama adalah struktur rantai hidrokarbonnya. Untuk green diesel sama dengan petrodiesel, untuk biodiesel masih ada rantai atom oksigennya. Dan tapi untuk ini spek diesel ini bukan merupakan spek akhir juga. Nah, bisa masuk ke proses lanjutan tadi yang disebutkan, bisa melalui hidroisomerisasi tadi. Nah, itu hidroisomerisasi sudah beda lagi dengan green diesel dari ini produk yang kita tampilkan di slide ini. Sudah mengalami upgrading di beberapa karakteristik sifatnya. Jadi sudah sangat beda jalurnya ya. Seperti itu. Mungkin bisa membantu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Ahmad Satrio di ITS. Biodiesel yang dijual sekarang menyebabkan umur dari filter mesin diesel menjadi pendek dengan adanya inovasi D100. Apakah dapat mempengaruhi hal tersebut? Ini concern-nya mirip dengan yang tadi ya, tentang apa ini, kecocokan terhadap mesin. Mungkin Iya, akan Pak. saya jawab ya, Pak. Oh, ya. Kalau tadi kan apa namanya? Tadi filter ya, masalah filter mesin ya. Sebenarnya kalau mesin itu kan bahan bakar itu kan udah ada road test-nya, di mana
road testnya itu mempengaruhi mesin dari mobil atau motor itu kan ada road testnya, di mana bahan bakar ini tuh memenuhi standar uji apa enggak sih, itu yang pertama. Yang kedua, green diesel ini nggak sepenuhnya D100 ini nggak sepenuhnya 100% D100, karena yang dijual di komersil ini bakal di blending dengan PAME, bahkan di blending dengan diesel dari fosil, jadi berkolaborasi dibentuk jadi diesel yang komersil, bukan 100% diesel. Untuk masalah di mesin, apabila dibandingin biodiesel dengan D100 sudah kami jelaskan tadi, perbedaannya ada di stabilitas produknya, di mana O2 konten dari FAME ini atau biodiesel lebih banyak, yaitu 11%, sementara D100 ini tidak ada karena melewati proses hidrodeoksigenasi. Setelah itu saja sih menurut saya. Untuk tambahan mungkin Najib, Rian bisa ditambahkan. Sudah sih, cukup saya cukup. Oke, berarti ini ya solusinya adalah dengan blending ya. Iya, Pak. Selanjutnya Saudara Galuh Wemurti, perbedaan apa yang mencolok saat menggunakan umpan minyak nabati CPO dibandingkan dengan umpan minyak bumi pada plannya? Kemudian perbedaan pada prosesnya ada atau tidak? Suhu dan tekanan untuk masing-masing umpan bagaimana, dan hasil produknya bagaimana. Kemudian persen kok byproduct yang dihasilkan bila menggunakan umpan CPO itu bagaimana juga. Untuk kondisi operasi mungkin mirip-mirip ya, karena bisa dilakukan co-feeding juga. Jadi proses di kilang juga dapat campur dengan umpan minyak nabati. Jadi kondisi operasinya mirip-mirip. Untuk temperatur dan pressure-nya pada umumnya untuk proses stand-alone stand-alone mengolah pure minyak nabati sebagai raw material, sebagai minyak, sebagai komponen umpan utamanya, itu temperatur berjalan di sekitar 320 sampai 360 pada umumnya, berdasarkan literatur yang kami baca. Untuk tekanan berjalan di antara 450 sampai 100 bar, seperti itu. Terus untuk hasil produk sudah kami sampaikan tadi di slide, untuk perbedaan antara petrodiesel dan green diesel untuk coke byproduct yang dihasilkan. Untuk coke mungkin sangat sedikit, tapi produk samping byproductnya itu dari proses hidrodeoksigenasi itu mungkin berupa jalur reaksi dekarbonilasi dan dekarbonilasi produk CO2 ataupun CO dan produk air, seperti itu. Selanjutnya ada juga produk propan, sebagai hasil dari pemotongan gliserol dari rantai trigliseridanya tadi. Dan mungkin dengan adanya sulfur pada aktivator katalisnya itu dapat mungkin dihasilkan H2S juga. Jadi byproductnya seperti itu. Terima kasih, semoga membantu, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Saudara Kresna Santoso lagi nih. Ini cukup simpel pertanyaannya. Produk apa yang paling menguntungkan? Produk apa yang paling menguntungkan? Kalau ukurnya seperti apa? Kalau untuk yang paling menguntungkan sih sebenarnya harus ditinjau juga ya dari segi keekonomian pabriknya seperti apa. Kalau dilihat dari harga, memang yang paling tinggi etilen. Etilen yang kita proses dulu CPO-nya menjadi green diesel, baru nanti di cracking supaya menjadi dapat etilen, karena harga etilen saat ini merupakan salah satu komoditas petrokimia yang nilai jualnya sangat tinggi. Jadi
bisa dikatakan ethylene mempunyai profit paling besar, tapi perlu ditinjau juga dari segi aspek keekonomian pabriknya juga. Semakin banyak produksinya, akan cenderung profitnya akan semakin banyak. Seperti itu. Bisa juga isodiesel. Isodiesel adalah diesel yang tadi saya jelaskan, yaitu diesel yang memiliki titik tuang yang lebih rendah, makanya bisa diekspor ke negara-negara yang bercuaca dingin. Jadi emang isodiesel itu harganya jauh dibandingkan dari diesel biasa. Seperti itu. Mungkin dua itu sih yang bisa saya mention. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Zaki Al-Aziz Nasution mengenai apakah sudah ada pabrik atau perusahaan di Indonesia yang sudah menjalankan teori ini yang sudah dipaparkan tadinya. Saya mencoba menjawab ya Pak. Untuk pabrik yang sudah ada, karena penelitian ini kan berdasarkan dari Pertamina, dan info terakhir kan sudah kami jelaskan tadi di presentasi, kalau Pertamina sudah menghasilkan produk D100 di kilang RU2 Dumai dengan kapasitas 1.000 barel. Nah, saat ini juga sedang diadakan road test, di mana dites D100 ini layak digunakan untuk masyarakat atau tidak. Untuk studi lebih lanjut akan sudah dilakukan pengembangan, tetapi bukan di Dumai, di Pelaju dengan kapasitas 20.000 barel. Jadi untuk pertanyaan apakah Indonesia sudah ada pabrik ini, jawabannya belum, sedang dikembangkan. Insya Allah kedepannya akan terus berlanjut perkembangan ini, dan teorinya sudah yang dipaparkan tadi, menurut kami itu sudah sesuai. Jadi masih tahap pengembangan. Semoga bisa menjawab ya Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Farida Kusmawardani. Mungkin ini mirip dengan pertanyaan yang tadi di Pak Herdin di awal ya. Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan bakar apa tidak mempengaruhi jumlah produksi minyak goreng? Sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan sih tadi Pak. Kalau tidak akan mempengaruhi ya, karena produksinya yang sangat melimpah, sedangkan konsumsi nasionalnya aja nggak ada setengahnya gitu. Itu pun kalaupun kita mau agak mengganggu ekspornya, masih bisa dengan kita kurangi ekspornya, nanti kita olah dulu jadi bahan bakar, jadi fuel, baru kita ekspor sebagai bahan bakar gitu, supaya dapat profit yang lebih. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Reza Nakib Faisal dari Universitas Pertamina. Berdasarkan penelitian Anda, apa saja saran Anda untuk Pertamina dalam rangka meningkatkan produksi biodiesel dan green fuel, karena memang Indonesia sendiri memiliki raw material yang sangat melimpah? Untuk saya coba jawab, barangkali nanti bisa ditambahkan oleh Najib dan Dian. Untuk saran produksi green fuel, khususnya di green fuel ya, mungkin bisa didiversifikasi. Jadi tidak cuman green diesel aja, mungkin bisa mengarah ke green aftur, green gasoline, bahkan produk-produk petrokimia pun bisa dari dari feed minyak nabati, yaitu seperti green ethylene atau green propylene. Jadi peningkatannya itu ada di segi diversifikasi produknya saja. Seperti itu. Untuk tambahan mungkin Najib, Brian. Ya untuk tambahannya mungkin lebih resource dari minyak kelapa sawit di Indonesia ini lebih dimaksimalkan lagi ya. Saya setuju juga dengan diversifikasi produk seperti ethylene, green diesel, dan misal green aftur. Itu sangat memberikan
memberikan nilai jual yang sangat bagus daripada kita harus mengekspor sebagai raw material seperti itu. Kemudian sama aja sih. Paling harapannya ya Pertamina bisa lebih mengembangkan green refinery di mana nanti Indonesia bisa mandiri secara energi gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan dari Saudara Ragil Darmawan. Bagaimana kualitas produk D100 karena biasanya moisture-nya tinggi? Oh iya, mungkin akan saya jawab untuk pertanyaan ini. Jadi sebelum masuk ke proses hydro treating itu, minyak nabati diolah pada proses pretreatment. Nah, proses pretreatment itu akan mengalami proses drying. Drying itu untuk menghilangkan moisture content dari crude palm oil. Jadi untuk mencegah, karena moisture content ini mempengaruhi terhadap proses, jadi dengan adanya moisture ini, senyawa trigliserida itu dapat terpecah. Jadi menghilangkan dari senyawa yang kita inginkan. Kan karena HVO itu kita pinginnya ambil RBDPO. RBDPO tertulis atas trigliserida. Nah, apabila kalau dengan adanya moisture ini, senyawa trigliserida kan pecah menjadi FFA atau asam lemak bebas. Nah, jadi di HVO juga, sebelum HVO ada proses pretreatment drying tadi. Nah, setelah HVO, mesti ada namanya proses separasi. Separasi itu memisahkan produk yang kita inginkan atau desired produknya itu dengan byproduct lain. Jadi untuk moisture content yang tinggi itu bisa diatasi dengan secara teknis melalui proses separasi yang dia. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa membantu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Garin Paramadan dari UGM. Yang pertama mengenai katalis. Untuk katalis pada reaksi hidroisomerisasi, katalis yang digunakan adalah platina zeolit, mengingat harga platina yang mahal. Apakah ada katalis lain yang dapat digunakan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang recycle stream pada pembuatan HVO, bagaimana cara memisahkan HVO dan RBDPO pada keluaran dari reaktor hydroprocessing. Untuk katalis selain platina zeolit, padunya kemarin saya sempat baca itu untuk lisensor produk kan PT Zeolit ini digunakan di riset dari Pertamina ya. Untuk lisensor lain itu umumnya menggunakan selain platina mereka menggunakan palladium, nikel, molybdenum juga, maksudnya palladium, silika, alumina, fosfat juga. Jadi sebenarnya untuk katalis ini lebih opsional, tergantung si developer. Pasti dengan penggunaan katalis juga, pemilihan katalis memperhatikan aspek ekonomisnya juga. Jadi penggunaan katalis opsional. Bisa menggunakan selain platina. Juga dapat digunakan zeolit juga, karena hydroisomerisasi ini melibatkan proses cracking juga. Jadi tinggal mengatur keasaman katalisnya. Kemudian untuk recycle stream pembuatan HVO. Bagaimana cara recycle HVO? Untuk recycle, mungkin saya coba menjawab. Untuk recycle stream yang sudah dipaparkan Najib melalui presentasi tadi, untuk masuk ke hydrodeoxygenation perlu ada recycle supaya menjaga temperatur di reaktornya. Jadi yang dijadikan recycle itu bukan produk RBDPO-nya, tetapi HVO yang sudah maksudnya produk HVO yang sudah terkonversi, bukan RBDPO-nya. Jadi tidak ada permisahan antara HVO dan HVO yang recycle. Jadi cuman dipisahkan nanti melewati mungkin piping atau mungkin T. Cuma itu aja sih. Jadi intinya yang jadi recycle itu bukan RBDPO tapi HVO juga. Jadi produknya itu sama. Terima kasih. Oke, selanjutnya
Saudara Fakih dari PMK Migas. Yang pertama, ada banyak pertanyaannya nih. Yang pertama, dari segi ekonomi, perbandingan biaya proses untuk membuat minyak goreng dan membuat green fuel apabila dijual secara profit lebih besar mana? Yang kedua, tantangan salah satu dari biodiesel adalah sifat yang higroskopis. Bagaimana dengan green fuel itu? Yang ketiga, bagaimana dari segi penjualan nanti melihat spek yang lebih bagus, apakah untuk Indonesia dapat terjangkau? Melihat penggunaan diesel di Indonesia sudah memenuhi kriteria dengan harga saat ini. Dan yang terakhir, dari segi environment, ada apa faktor lain yang hendak dicapai dari green fuel ini? Oke, mungkin saya coba jawab. Kalau dari segi ekonomi ya, perbandingan membuat minyak goreng dan green fuel secara profit, memang kalau minyak goreng kita masih belum mendalami karena kami fokusnya ke lebih pembuatan green fuel. Tapi secara pembuatan green fuel saja sudah sangat menguntungkan karena untuk targetnya pun bukan di solar ya, jadi dia lebih sekelas seperti kalau Pertamina Dex. Jadi memang karena dia angka setannya lebih tinggi, maka kualitasnya pun juga harus disesuaikan dengan harganya. Lalu tantangannya kalau biodiesel memang challenge-nya dia higroskopis ya. Sedangkan kalau green fuel karena udah melewati proses hydrodeoxygenation, dia cenderung lebih stabil. Jadi untuk masalah challenge di higroskopis ini sudah bisa dieliminasi. Jadi dia tidak akan bermasalah apabila bersentuhan dengan air. Lalu pertanyaan ketiga, dari segi penjualan nanti, untuk di Indonesia kan segmennya ada yang solar biasa, ada yang solar lebih tinggi kualitasnya seperti Pertadex. Mungkin kalau ini lebih cocok dijadikan dimasukin ke kategori Pertadex karena dilihat dari kualitasnya juga sudah sangat baik, berbeda dengan solar yang biasa karena dari nilai setannya saja sudah berbeda jauh. Maka dari itu agar green fuel ini dapat menjadi prospek bisnis yang baik, targetnya lebih cocok ke pada diesel yang memiliki kualitas yang tinggi. Jadi harganya mungkin sekitaran di Pertadex seperti itu. Mungkin itu, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, melihat waktu yang sudah hampir habis, di sini saya akan berikan kesempatan mungkin 5 menit untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada. Apabila pertanyaannya tidak bisa dijawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi untuk 5 menit terakhir ini saya akan coba maksimalkan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari lagi-lagi ini, apakah ada kemungkinan menghasilkan gas CO2 yang lebih sehingga menaikkan make up-nya? Kemudian karena reaksinya eksotermis dapat menurunkan kapasitas. Kapasitasnya ini akan turun sampai berapa persen? Kemudian apakah sudah dihitung secara keekonomian karena LBDPO ada selisih harga dengan CPO? Mungkin saya akan jawab secara singkat aja Pak ya. Untuk nomor 2 itu, apakah ada kemungkinan menghasilkan gas CO2 yang lebih? Itu tergantung dengan katalisnya ya Pak. Di Pertamina sendiri, untuk prosesnya diarahkan ke proses hidrodeoksigenasi. Jadi, byproduct-nya itu bukan CO2 tapi water. Nah, kemudian, jadi dengan mengarahkan ke hidrodeoksigenasi itu meminimalkan produk CO dan CO2 yang terbentuk. Kemudian untuk nomor 3, karena sangat eksotermis, untuk ini berkaitan dengan proses recycle stream tadi ya, berkaitan dengan batasan termodinamikanya.
Jadi untuk meminimalisir delta temperatur yang sangat tinggi diberikan berdasarkan perhitungan penelitian kami kemarin itu diperlukan recycle sekitar 72% untuk menjaga delta temperatur reaksi tidak lebih dari 60 derajat. 60 derajat adalah common practice dari kilang-kilang minyak bumi. Untuk secara keekonomian karena RBDW ada selisih harga. Nah, mungkin kalau ditinjau dari segi ekonomian RBDW dengan CPO tidak bisa ya Pak, karena tergantung dengan produk akhir yang ditentukan, produk akhir yang diinginkan. Karena perhitungan kalkulasi pabrik itu tidak dapat dihitung hanya dengan menghitung antara intermediate product dengan feed atau raw materialnya. Jadi bergantung dengan RBDPO ini diolah menjadi apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari saudari Luciana Apridayani dari Universitas Pertahanan. Apakah green gasoline sudah dikomersialkan di setiap SPBU di Indonesia? Dan apakah green gasoline dapat bersaing dengan fossil fuel yang ada pada saat ini? Adakah data supply dan demand green gasoline di Indonesia? Saya akan menjawab tadi mana? Untuk green gasoline apakah sudah dikomersialkan? Jawabannya belum karena masih penelitian. Untuk lebih lanjut, update lebih lanjut bisa tunggu saja dari kabar penelitian dari Pertamina. Untuk apakah green gasoline dapat bersaing dengan fossil fuel? Harapannya bisa, karena dengan proses yang tadi hydrodeoxygenation lebih lanjut bisa menjadi selective hydrocracking, harapannya bisa sesuai dengan fossil fuel yang ada di Indonesia, khususnya di komersial, di pasaran. Untuk jawaban data supply dan demand green gasoline, kalau data biasanya kita lihat dari kalau data dari gasolinnya ya, bukan green gasoline. Kalau green gasoline sama gasoline kan sebenarnya sama, cuma perbedaannya nanti kan berada di feed-nya saja. Kalau data supply-nya biasanya, supply and demand biasanya dari Indonesian Oil Outlook. Di situ ada data banyak sekali kalau gasolin di Indonesia itu ada berapa tiap tahunnya. Mungkin dari teman-teman Najib atau Rian bisa menambahkan atau cukup? Cukup. Oke, ini saya buka satu pertanyaan terakhir untuk dari saudara Hanif Iman Faisal dari ITB. Apa yang membuat green fuel ini lebih ramah lingkungan selain dari kadar sulfurnya? Kemudian, apakah produksi green fuel ini merupakan zero waste? Oke, saya coba jawab. Mungkin kalau dari sisi zero waste, bisa dibilang memang zero waste ya, karena kan ini buat bahan bakar, jadi paling emisi yang dikeluarkan sama seperti bahan bakar seperti biasa, cuma di sisi sulfurnya tidak ada, jadi karena dia green fuel ramah lingkungan, karena saat pembakaran akan terbakar lebih sempurna dan menurunkan emisi dari NOx, COx, dari selain SOx-nya, seperti itu. Jadi selain sulfur, NOx dan COx-nya juga lebih rendah emisinya, Pak, seperti itu. Karena dia lebih terbakar sempurna. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Oke, tidak ada ya. Iya, mungkin itu, Pak. Oke, demikian sesi paparan dan diskusi dari narasumber.
sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan yang bisa saya ambil dari sesi ini adalah yang pertama, potensi penggunaan palm oil sebagai bahan baku green refinery sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan satu, ketersediaan di alamnya sangat besar. Seperti yang kita ketahui juga itu Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tadi juga dibuktikan kompetisi dengan food industry ternyata tidak terjadi karena overabundant atau kita punya supply yang sangat besar di Indonesia. Kemudian kelapa sawit juga memiliki fleksibilitas tinggi terhadap peralatan proses dan kondisi operasi proses. Jadi agak mudah untuk dimasukkan ke existing kilang dan peralatannya. Kemudian proses pengolahannya juga macam-macam dan potensi produk yang dihasilkan juga macam-macam. Contoh produknya ada green diesel, green gasoline, dan green after. Dan yang terakhir yang paling optimis adalah juga banyak studi-studi serta existing teknologi yang sudah mendukung untuk membuat proses ini menjadi kenyataan. Sekali lagi, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta, panitia, dan narasumber yang dapat membuat sesi ini menjadi sesi yang sangat informatif, interaktif, dan membuka wawasan bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah peserta yang ingin mengupdate data e-sertifikat masih dapat dilakukan dengan melakukan editing di form pendaftaran yang telah disubmit, yaitu pada link bit.ly/akamigas-sharing. Ini ditunggu sampai maksimal besok, Sabtu 25 Juli 2020 jam 10 pagi. Ini informasinya sudah saya post di kolom chat room, silakan dilihat. Kemudian e-materi dan link rekaman akan otomatis dikirimkan dalam 1 hari kerja kepada peserta yang hadir via alamat email masing-masing. Jadi untuk peserta yang hadir, silakan ditunggu materi dan link rekamannya bisa diakses nanti di emailnya. Kemudian untuk e-sertifikat bagi yang memesan akan dikirimkan juga ke alamat email masing-masing untuk peserta yang hadir dengan ekspektasi 2 hari kerja setelah acara. Kemudian rekaman BIMTEK yang ini juga dapat disaksikan, diakses melalui akun YouTube BIMTEK PEM Akamigas. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng di channel YouTube PEM Akamigas, BIMTEK PEM Akamigas, untuk mendapatkan info terupdate. Dan satu lagi, ikuti juga Instagram PEM Akamigas, @akamigascepu, untuk info BIMTEK online selanjutnya. Nah, ini saya punya pantun untuk menutup sesi ini. Pergi ke pasar, ketemu preman. Ternyata mereka malah mengajak bermain. Sampai jumpa semua teman-teman, semoga dapat bertemu di kesempatan lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.